badan internasional. Materi pertama yaitu pengertian terbitan pemerintah dan badan internasional. Menurut Saleh, terbitan pemerintah adalah publikasi atau bahan pustaka yang diterbitkan secara resmi. Sedangkan menurut Mustafa, setiap penerbitan yang dicetak atas biaya pemerintah atau diterbitkan oleh badan-badan pemerintah yang pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pemerintah atau masalah-masalah untuk kepentingan umum. Dan pengertian badan internasional yaitu tiap-tiap terbitan yang berasal dari, diterbitkan oleh, atau dengan biaya dan wewenang tiap kantor resmi lembaga internasional. Dan yang kedua yaitu karakteristik terbitan pemerintah dan badan internasional. Adapun karakteristiknya yang pertama yaitu diterbitkan dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, selain diterbitkan pemerintah atau kantor pusat, juga diterbitkan oleh pemerintah kantor cabang. Yang ketiga, kebanyakan jenis terbitan jenis ini tidak dikenal secara umum. Yang keempat, terbitan jenis ini jarang dicakup dalam bibliografi. Yang kelima, katalog resmi terbitan pemerintah sering kurang informatif. Yang keenam, terbitan ini sukar atau tidak mungkin ditemukan di toko-toko pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu buku rujukan jenis ini boleh jadi merupakan sumber informasi penting satu-satunya mengenai informasi yang dibutuhkan. Materi yang ketiga yaitu manfaat dan tujuan terbitan pemerintah. Adapun manfaat terbitan pemerintah yang pertama yaitu sebagai bahan keterangan dan pengetahuan seperti tidak buta terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, manfaatnya sebagai sarana penerangan dan penyuluhan yang dikelola oleh pemerintah agar masyarakat menjadi tahu mengenai informasi. Dan adapun tujuan dari terbitan pemerintah yaitu untuk membina sikap mental dan sikap hidup yang berdasarkan Pancasila, baik perorangan maupun sebagai bangsa, dan bergairah untuk membangun. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri terbitan pemerintah dan badan internasional. Ciri-ciri umum terbitan pemerintah dan badan internasional yaitu 1. Diterbitkan dalam jumlah yang sangat banyak dan dibagi secara cuma-cuma ke banyak pihak, nasional ataupun internasional sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi. 2. Selain terbitan oleh pemerintah atau kantor pusat, pemerintah daerah atau kantor cabang, meskipun biasanya di pemerintahan kantor pusat ada bagian penerbitan khusus. 3. Kebanyakan terbitan ini tidak dikenal secara umum dan hanya ditemukan di kantor-kantor resmi atau perpustakaan besar. 4. Terbitan jenis ini jarang dicakup dalam bibliografi. 5. Katalog resmi terbitan pemerintah sering kurang informatif. 6. Terbitan ini jarang ditemukan di toko-toko buku pada umumnya. 7. Mungkin jenis rujukan satu-satunya mengenai informasi yang dibutuhkan. Yang E. Jenis dan contoh terbitan pemerintah dan badan internasional. Jenis-jenis terbitan pemerintah. A. Undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam membentuk negara. B. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. C. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan peraturan-peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. D. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat
atau ILM dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non-profit dengan tujuan sosial, ekonomis, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh terbitan pemerintah. 1. Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. B. Undang-undang perpajakan beserta pajak bumi dan bangunan. C. Pidato Presiden pengantar nota keuangan APBN tahunan. Jenis-jenis badan internasional. A. Keputusan badan-badan internasional. B. Hasil penelitian dijalankan bahwa suatu badan internasional, misalnya penelitian bidang kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. C. Laporan tahunan, misalnya laporan tahunan Bank Dunia yang berisi pengungkapan publik kepentingan keuangan yang dilakukan oleh tim manajemen kelompok senior. D. Buku dan brosur. E. Perjanjian-perjanjian internasional. F. Piagam PBB, yaitu perjanjian konstituen dan seluruh penandatanganan terkait dengan isinya. G. Piagam ASEAN, yaitu perjanjian himpun bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bertujuan untuk mempermudah kerjasama menghadapi tantangan internasional dan merefleksikan pandangan ke depan. H. Bibliografis nasional. I. Direktori nasional. Contoh badan-badan internasional. A. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. B. United National Organization atau UNO. C. International Monetary Fund atau IMF. D. Yayasan Asia atau Asia Foundation. E. Yayasan Ford Foundation, Greenpeace, OPEC, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.